Tak akan pernah rela. Ryan gelisah, ia terus saja memegang dan membolak-balik HP-nya di depan Sam. Sesekali menekan nomor tapi tak juga ada jawaban. Kau rindu, lirik Sam. Tidak hanya saja entah aku gelisah, apa perjalanan kita akan jauh? Tidak hanya di kota ini saja ada 3 cabang yang akan kita datangi. Baiklah perasaanku aneh dan Nur tak bisa aku hubungi sama sekali. Tim Parlay melonggarkan dasi yang terasa semakin menyesakkan lehernya. Mei mau kemana buru-buru benar? Tanya Pak Sony, salah satu tetua di kampungnya. Lagi cari Aida, Pak. Bapak mau kemana? Rapi benar. Balas Mei, apalagi Pak Sony tampak begitu resmi dengan sarung dan pecinya. Sepertinya akan menjadi saksi dalam sebuah pernikahan. Amrul ada acara katanya minta Bapak jadi saksi pernikahan yang kedua. Bentar, pernikahan kedua? Sama siapa? Kaget Mei langsung gemetar terpikir Aida. Bapak juga kurang tahu nanti jam 2 siang akadnya. Ini Bapak mau ke sana dulu, pamitnya. Mei berpikir keras, langkah kakinya langsung mengarah ke rumah Amrul dan mengikuti Pak Sony. Di sana memang sedikit ramai dan Mei menyelinap ke bagian belakang. Hais, ini gimana? Gak ada jendela, gimana mau masuk? Keluhnya. Ia terus berpikir hingga terdengar suara di mana Amrul tengah bersih tegang dengan istrinya. Obrolan penuh amarah, tegang dan memekikkan telinga, dan jelas terdengar oleh Mei nama Aida disebut dalam pertengkaran itu. Astagfirullah, ini benar-benar berarti memang Semprul yang nyulik Aida, brengsek, gerutunya dalam hati. Mei langsung berlari pergi yang mencari jalan agar ijab kabul bisa dibatalkan, tapi tak bisa hanya dengan warga di sana saja, karena mereka sudah terlanjur tunduk pada Amrul dan keluarganya. Gak bisa, Mas Tono ini yang harus datang. Tapi gimana caranya, aku gak punya nomornya? Mei pun gelisah, mulai berpikir keras akan semua yang bisa ia hubungi selama ini. Tono menghubungi Aida dengan nomor yang selalu berbeda. Astaga, Mbak Mona, aku ada kartu namanya. Mei kembali berlari sekuat tenaga, ia kembali ke rumah Aida dan mulai mencari di semua tasnya. Ia mulai cemas karena hanya diberi waktu 2 jam untuk membatalkan pernikahan terlarang itu. Nah ini, bahagianya ketika menemukan yang ia cari. Mei pun mulai menekan nomornya menghubungi Mona yang berada jauh di sana. Halo Mbak Mona, ini Mei. Mei sahabatnya Aida, istri Mas Tono. Pak Ryan. Iya, selamat siang Mbak Mei, ada apa? Bisa bicara dengan Pak Ryan? Tolong ini penting. Pak Ryan sedang pergi, beliau sedang mengadakan kunjungan. Mbak Mona, please Mei mohon, hubungi Pak Ryan, ini mengenai Nurnya tolong. Mohon Mei dengan sangat. Oke. Standby dan saya akan hubungkan kalian, ucap Mona. Mei pun mengangguk dengan gelisah menunggu permintaannya dikabulkan oleh Mona. Selamat siang Pak. Ya Mona. Mei menghubungi dan meminta disambungkan pada Anda, dia ingin membicarakan tentang Nur. Sambungkan sekarang, ucap Ryan dengan wajah yang ia paksa tenang. Mei panggilnya. Halo Mas Tono. Pak Ryan. Ya Mei, ada apa? Kenapa gugup? Tanya Ryan. Mas Tono tolongin Aida diculik Amrul. Mas Tono tolongin Aida diculik Amrul dan mau dinikahkan paksa sama dia. Jam 2 mereka menikah. Tolong Mas. Tangis Mei akhirnya pecah dalam permohonannya. Ryan menatap arlojinya, waktu hanya menyisakan 2 jam kurang dan ia harus segera tiba di sana. Memang pernikahan tak akan sah, tapi ia tak akan pernah rela jika Amrul menjamah istrinya sedikit saja. Helikopter. Kita harus menjemput Nur sekarang. Rai, ada apa? Pikirkan matang-matang, tak semudah itu untuk ke sana. Aku punya helikopter, pakai. Rai, tapi putar haluan dan lakukan tugasku. Perintah Ryan, dan mode kali ini adalah mode di mana semua orang akan tunduk padanya. Baiklah, jawab Sam. Ia pun segera meminta agar semua mempersiapkan helikopter yang akan dia pakai. Rocky, bersiaplah, aku kirim titik koordinat yang akan kita datangi. Baik Pak Sam, balas sang pilot padanya. Secepat apapun helikopter masih bisa, ada halangan lain, ucap Sam. Aku tak peduli, aku mau istriku Sam, jawab Rai datar. Secepat kilat mereka sampai di kantor utama.
Ryan mendahului Sam dengan cepat dan naik lift menuju lantai teratas atau atap gedungnya di sana. Helikopternya sudah mulai dinyalakan, baling-balingnya mulai berputar pertanda siap untuk diterbangkan sesuai titik yang dicari. Di sana dekat tempat mendarat, tak mungkin kita menerbangkan semua pasir di pantai, tanya Sam. Ada Pak, saya menemukannya, tepat di tempat yang akan kita tuju, jawab Rocky. Ya di sana ada lapangan cukup untuk mendaratkan helikopter ini, jika ada kerusakan aku akan menanggung semuanya. Balas Ryan, ia telah memasang semua perlengkapannya dan helikopter siap terbang menyusul Nurnya. Tono di sana. Aku datang Nur. Aida tengah didandani, kebaya putih telah terpakai rapi di tubuh mungilnya. Sebuah sanggul pun telah dibuat sesuai dengan pola wajah Aida yang bulat dan menggemaskan. Cantik, pantas suamiku tergila-gila padamu, puji Tasya tanpa ekspresi. Kau gila Tasya? Semua wanita akan gila jika ada dalam posisiku. Jawabnya, ia pun pergi setelah membereskan alat makeupnya. Om Edo datang digandeng istrinya, ia tak tahu apa-apa dan hanya diundang untuk acara selamatan kehamilan Tasya. Tapi rasa curiga itu ada, apalagi ada meja di depan seperti untuk ijab kabul. Apa ini Rum? Sudah, saksikan saja. Dekap erat Tante Rum di lengan suaminya. Om Edo hanya terus penasaran, rasa seperti orang yang sebentar lagi akan merasakan amarah yang teramat parah. Tapi ia belum tahu penyebabnya. Ia masih diam dan menyebarkan dirinya saat ini. Hingga sesuatu yang mengagetkannya, Aida keluar dengan kebaya putih setelah Amrul duduk di meja itu. Rum, apa-apaan ini? Kenapa bisa Aida dengan Amrul? Maaf mas, hutang kita begitu banyak pada mereka. Persetan Rum, kamu keterlaluan. Om Edo menghampiri kursi pengantin itu, ia menarik tangan Aida dan menatap Amrul dengan amarahnya. Tak pantas kamu menikahi seorang wanita bersuami Amrul, amuknya. Mana suaminya? Mana? Tak ada sampai sekarang, batang hidungnya. Hanya lelaki pengecut meninggalkan wanitanya ketika senang di sana, cibir Amrul. Mas jangan cari masalah, pekik Tante Rum dari kursinya. Om lihat, istri Omlah yang menyerahkan Aida buat Amrul, sebagai gantinya, hutangnya lunas. Tawa Amrul menyeringai. Aku gak mau nikah sama kamu Amrul, bentak Aida di depan semua orang. Cepat duduk, aku sudah mempersiapkan semuanya buat kamu termasuk kamar untuk malam pengantin kita. Jiji aku sama kamu, lepasin. Aida berusaha melepas cengkeraman Amrul dan Om Edo, justru ditahan oleh dua orang anak buah Amrul. Lepasin Aida Rul, saya akan bayar hutang istri saya. Pekik Om Edo. Amrul bergeming, tubuh Aida pun ditahan oleh Tasya di bagian pundaknya, agar Aida tak dapat kemana-mana. Penghulu memulai dan Amrul sudah begitu mantap dengan ucapannya, hingga sebuah teriakan mengganggu fokus mereka. Helikopter, semua orang berhamburan lari dari terjangan angin dari heli yang mulai mendarat itu.